Bab 661 menggunakan topik untuk mengatasi masalah. Total ada 60 lencana. Cukup banyak jenius paling puncak yang belum mencapai usia 30 menerima undangan. Namun, hampir setengah dari lencana berkabut dikirim ke Kepulauan Eksekusi Immortal. Itu tidak dapat membantu karena memang ada banyak jenius di tempat itu. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa saat ini dari wilayah Laut Timur, Chunwoo menjelaskan sambil tersenyum. Setelah mendengar jawaban itu, Chu Feng tidak bisa membantu mengerutkan alisnya dengan erat. Jumlah jenius di Kepulauan Eksekusi Immortal adalah setengah dari seluruh wilayah Laut Timur. Itu secara implisit menyatakan betapa kuatnya mereka. Dia tidak berani mengatakan apapun sekarang, tetapi ketika generasi mereka tumbuh, Kepulauan Eksekusi Abadi pada saat itu tidak akan terkalahkan oleh kekuatan apapun. Kecuali semua kekuatan di wilayah Laut Timur bergandengan tangan. Namun, orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal terlalu sombong. Sampai sekarang, tidak ada satupun yang datang ke Misty Peak. Aku yakin mereka hanya akan datang ketika pemutaran film selesai dan ketika Martial Marking Immortal Realm secara resmi dimulai, Chunwoo menambahkan dengan sedikit jijik. Dapat dilihat bahwa dia juga tidak menyukai orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Kapan screening akan dimulai? Dan berapa banyak tempat di sana? Tanya Chu Feng. Kemudian penyaringan dimulai besok, dan dalam 2 hari waktu, 40 orang harus dipilih karena hanya 100 orang yang bisa masuk setiap kali Realm Martial Marking Immortal dibuka. Melihat perhitungan sebelumnya, pada hari setelah akhir penapisan, Realm Abadi menandai Martial akan secara otomatis terbuka. Namun, ada lebih dari 1000 orang yang belum menerima lencana berkabut, namun telah datang ke puncak berkabut. Tetapi pada akhirnya, mereka yang bisa tinggal paling tidak haruslah seorang Martial Lord. Jadi, aku merasa bahwa kali ini, minimum untuk masuk ke alam abadi menandai bela diri mengharuskan seseorang untuk menjadi setidaknya 2 peringkat dewa bela diri. Chunwoo menjelaskan secara rinci. Namun, dia dengan cepat menambahkan, tapi Junior Wooking, kamu pengecualian. Aku pribadi telah melihat bagaimana kamu mengalahkan peringkat 2 Martial Lord. Hehe. Melihat seringai Chunwoo, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi pada beberapa orang yang bergerak pada kamu saat itu? Sebuah rahasia. Chunwoo menggosok hidungnya, lalu tersenyum puas. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Chu Feng kira-kira sudah tahu jawabannya. Dinilai dari karakter Chunwoo, mereka yang menyerang Chunwoo pasti mendapatkan semacam balas dendam, namun mereka sama sekali tidak tahu alasannya. Junior Wooking. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang akrab terdengar. Jiang Wanxi yang tiba di sana. Oh, itu adalah Junior Jiang. Sungguh, lama tidak bertemu. Aku merindukanmu, itu benar. Mengapa Kyusui Senior tidak ada di sini bersamamu? Aku juga merindukannya. Melihat Jiang Wanxi, Chunwoo benar-benar pergi ke depan sebelum Chu Feng dan menyapanya. Antusiasme yang ramah menyebabkan Chu Feng tanpa sadar memikirkan adegan ketika Chunwoo dan Jiang Wanxi berdebat satu sama lain di luar Misty Peak. Jadi, Chu Feng tahu bahwa Chunwoo tidak benar-benar menyukai Jiang Wanxi. Itu sepenuhnya untuk pertunjukan. Senior Chunwoo, Senior Piao Miao memanggil tuanku, jadi dia mungkin tidak akan datang hari ini. Bahkan jika dia mau, itu akan terjadi di lain waktu. Juga, Senior Piao Miao juga mengatakan kepada aku untuk memberitahu para senior lainnya bahwa dia memiliki masalah mendadak yang harus diperhatikan dan tidak akan berpartisipasi dalam perjamuan hari ini. Dia ingin para senior membantunya menyambut yang lain. Petik 2. Jiang Wanxi langsung mengenali Chunwoo ketika dia melihatnya. Dalam hal usia, mungkin Chunwoo tidak lebih tua dari Jiang Wanxi, tapi dia masih memperlakukan Chunwoo dengan penuh hormat. Seseorang bahkan bisa berkata dengan takut. Dan ketika dia melihat Jiang Wanxi yang bertindak seperti itu, Chu Feng tidak bisa menahan senyum ringan. Dia berpikir dalam hati, jika Jiang Wanxi tahu bahwa wanita kotor yang dikutuknya saat itu sebenarnya adalah Chunwoo, aku ingin tahu bagaimana perasaannya sekarang.
Tuan benar-benar tidak terlalu bisa diandalkan, tetapi ini cocok dengan gayanya dalam melakukan sesuatu. Namun, ini tidak adil bagi orang-orang yang menunggu di sini dan berharap melihatnya mengenang masa lalu. Junwoo tersenyum, dan dengan tatapan yang sangat simpatik, dia memandang para ahli senior yang menyapa seseorang lain. Setelah itu, Junwoo memberitahu Xia Yu tentang Lady Piao Miao tidak datang, dan jelas, Xia Yu sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini dan terlebih lagi memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu. Dengan nada suaranya yang lembut dan lembut, serta alasan yang misterius, dia memberitahu orang banyak tentang ketidakmampuan Lady Piao Miao untuk tampil di pesta. Itu memang mendapatkan pengampunan dari kerumunan, dan dengan demikian, jamuan makan resmi dimulai. Lady Xia Yu, sebagai penjaga Misty Peak, apakah Lady Piao Miao memiliki persyaratan tertentu untuk melepaskan Misty Badge? Atau apakah dia hanya melepaskannya atas kemauannya sendiri? Tanya Guru Zhu Tianming, kepala kuil Wuya, sambil tersenyum sementara mereka ada di perjamuan. Senior Wuya, ada persyaratan tertentu agar tuanku melepaskan lencana Misty. Mereka yang menerimanya adalah semua orang yang memuaskan mereka, jawab Xia Yu dengan senyum tipis. Oh, maka itu aneh. Murid aku, Zhu Diguang, adalah pangkat 2 Martial Lord. Dia tidak menerima lencana berkabut, jadi karena itu, aku berasumsi hanya peringkat 3 Martial Lord yang memiliki kualifikasi seperti itu. Namun, aku pernah mendengar bahwa dari orang-orang yang memasuki Realm Immoral Marking Martial tahun ini, tampaknya ada Lord Martial peringkat 1 muda yang menerima badge Misty. Jadi, itulah mengapa aku pikir pelepasan Misty lencana sesuai dengan kepentingan pribadi Lady Piao Miao tanpa persyaratan atau batasan lain, kata kepala kuil Wuya tersenyum. Oh, sebenarnya ada yang seperti ini? Kepala kuil Wuya, jangan bicara semena-mena. Lady Piao Miao selalu menangani masalah dengan jujur dan adil. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Petik 2. Ya, meskipun murid aku bukan orang jenius, dia masih memiliki kultivasi Martial Lord peringkat 2. Jika kita berbicara tentang hubungan, Nona Piao Miao harus memberikan muridku lencana berkabut, namun dia tidak melakukannya. Bukankah itu berarti dia melakukan sesuatu dengan adil? Semuanya, bagaimana menurutmu? Petik 2. Ya, jika kita berbicara dalam hal kedekatan, maka semua murid di sini harus menerima lencana berkabut. Petik 2. Kepala kuil Wuya, kata-katamu mirip dengan menghina Lady Piao Miao. Meskipun ada hubungan yang cukup baik di antara kami, jika kamu terus berbicara tentang Lady Piao Miao seperti ini, jangan salahkan kami karena tidak menahan diri. Petik 2. Setelah Temple Head Wuya berbicara, itu langsung seperti batu berlubang kecil yang menimbulkan gelombang besar, sebuah peristiwa kecil yang memicu yang besar. Banyak orang yang belum tahu mulai berbicara dan membantah kata-kata Temple Head Wuya. Beberapa bahkan marah. Dari itu, dapat dilihat bahwa Lady Piao Miao memiliki posisi yang sangat tinggi di hati mereka. Tetapi mereka yang mengetahui kebenaran, Xia Yu, Qiu Zhu, dan yang lainnya, tidak dapat membantu merajut alis mereka dengan ringan. Itu karena mereka semua tahu bahwa dia sengaja mencoba untuk menimbulkan masalah dari topik itu. Tidak hanya dia ingin menempatkan Chu Feng di tempat yang sulit, dia juga ingin orang-orang di sana menumbuhkan keraguan di hati mereka terhadap Lady Piao Miao. Ho, semuanya, tolong tenang. Bagaimana aku berani menghina Lady Piao Miao? Tapi, aku benar-benar mendengar bahwa ada Martial Lord peringkat 1 muda di alam abadi marka bela diri tahun ini yang menerima lencana berkabut. Melanggar preseden, ia tidak perlu melewati pemutaran apapun dan dapat langsung memasuki realem abadi menandai martial. Berbicara secara logis, sebagai penjaga Misty Peak, secara alami, apa yang dikatakan Lady Piao Miao berlaku untuk realem abadi menandai martial. Tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak pernah giliran kita meragukannya. Jadi, untuk melepaskan badge Misty ini, aku hanya bertanya apakah itu karena permintaan khusus, atau keinginan wanita itu. Maksudku tidak ada salahnya. Kepala kuil Wuya ringan tersenyum, dan saat dia berbicara,
dia mengarahkan pandangannya ke arah Chu Feng. Bab 662 mengejar kembali. Bang. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan terdengar. Ada seseorang yang tiba-tiba berdiri dengan kekuatan yang kuat, dan menunjuk ke kuil kepala Wuya. Wuya, aku tidak peduli tentang rumor. Tetapi jika kamu berani mencurigai Lady Piao Miao lagi, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Itu adalah seorang lelaki tua dengan tubuh besar dan tinggi. Wajahnya penuh dengan kebenaran. Setelah mendengar kata-kata Temple Head Wuya, dia sangat marah bahkan tubuhnya gemetaran. Melihatnya, dia tampak seperti akan menyerang kuil kepala Wuya. Bapak, Zhao, aku tahu kamu sangat menghormati Lady Piao Miao. Tetapi apakah aku juga tidak? Hanya saja itu bukan rumor, juga bukan kebohongan. Semua yang aku katakan adalah kebenaran. Semua orang, jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu dapat bertanya kepada 4 murid Lady Piao Miao. Nona Xia Yu, bagaimana kabarmu? Kepala kuil Wuya berkata sambil tersenyum. Semua orang secara seragam melemparkan pandangan mereka ke arah Xia Yu ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dan ketika dia menghadapi situasi seperti itu, kulitnya juga tidak bagus. Dia benar-benar marah tanpa henti atas tindakan Temple Head Wuya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia seorang senior. Dia tidak tahu harus berbuat apa tentang itu, karena dia tidak bisa menyerang di depan begitu banyak senior lainnya. Betul, guru memang memberi junior Wuking lencana berkabut, tetapi jangan salah. Meskipun dia adalah tuan bela diri peringkat 1, dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk memasuki alam abadi menandai bela diri. Tepat pada saat itu, Chun Wu tiba-tiba berdiri dan ketika dia berbicara, dia bahkan menunjuk ke arah Wuking yang berada di sisinya. Sebenarnya ada sesuatu seperti ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Ya, bahkan peringkat 2 tuan bela diri harus di pemutaran. Bagaimana Martial Lord peringkat 1 bisa mendapatkan lencana berkabut? Petik 2. Ketika kata-kata itu diucapkan, perjamuan segera menjadi gempar. Banyak yang menyatakan terkejut tentang masalah itu, tetapi hanya itu. Tidak ada orang yang berani mengungkapkan ketidaksenangan terhadap Lady Piao Miao. Jadi, mereka tanpa sadar mengarahkan semua itu ke Wuking. Lady Chun Wu, kamu mengatakan dia memiliki kualifikasi memasuki realem abadi menandai marsial. Namun, bagaimana itu bisa dibuktikan? Memang, beberapa orang yang tidak mau menerima itu mulai mempertanyakannya. Setelah semua, dalam hal hubungan, mereka memang sedikit terkait dengan Lady Piao Miao, dan dalam hal budidaya murid-murid mereka lebih kuat daripada Chu Feng. Jadi, mereka sangat pahit. Pahit bahwa Chu Feng menerima lencana berkabut, namun tidak ada murid mereka yang melakukannya. Bukti, undangan tuanku telah membuktikan segalanya. Dengan sikap kamu, apakah kamu mencurigai keputusan tuan aku? Chun Wu berkata dengan sengit, nadanya penuh dengan dominasi. Mungkin jika dia menghadapi orang-orang dari generasi yang sama, sikapnya akan berguna. Saat ini, bagaimanapun, yang dia hadapi adalah semua seniornya. Secara alami, mereka yang memiliki semacam hubungan dengan tuannya tidak akan takut pada Chun Wu. Lady Chun Wu benar-benar masuk akal. Yang disebut tuan terkenal menghasilkan murid-murid hebat, ya? Mungkin itu karena tuannya yang berstatus luar biasa, sehingga dia menerima perlakuan khusus seperti itu? Seseorang mengejek. Status luar biasa? Siapa di antara kita yang tidak memiliki status? Atas dasar apa ia bisa mendapatkan perlakuan yang begitu berbeda? Memang, seseorang dibuat tidak senang. Betul. Kamu mengatakan tuannya kuat, jadi izinkan aku bertanya kepada Lady Chun Wu ini, sosok ilahi macam apa yang dimiliki tuan ini sehingga dapat membuat Lady Piao Miao membuat pengecualian seperti ini. Dan memberinya perlakuan khusus seperti itu? Tanya kepala kuil Wuya dengan sebuah senyuman. Ini, pada saat itu, bahkan Chun Wu tidak tahu bagaimana berbicara untuk Chu Feng. Dia hanya bisa melemparkan pandangan padanya, dan segera, dia menjadi fokus dari seluruh perjamuan. Tapi saat dia menghadapi situasi seperti itu, Chu Feng tenang dan tenang. Dia berdiri,
memandang sekeliling ke arah kerumunan, dan berkata dengan senyum ringan, "Tidak nyaman untuk mengungkapkan nama tuanku, dan jujur saja. Orang-orang tertentu di sini tidak layak atas nama besar tuanku. Karena mereka tidak bisa dibandingkan dengan tuanku. Namun, aku, Wu Qing, bisa memberimu jawaban mengenai kecurigaanmu." Menjawab, "Bagaimana kamu memberikan itu?" Kepala kuil Wuya bertanya sambil mencibir. "Kamu telah mengucapkan begitu banyak kata-kata yang tidak berguna, mengajukan begitu banyak pertanyaan. Bukan hanya karena kamu ingin memberitahu semua orang bahwa aku tidak layak untuk memasuki alam abadi yang bertanda bela diri? Tetapi aku juga ingin menanyakan sesuatu. Apakah kamu merasa bahwa kedua murid saat ini di sisi kamu layak untuk memasuki alam abadi menandai bela diri?" Chu Feng bertanya sambil tersenyum, dan menjawab dengan pertanyaan. Tianming adalah peringkat 3 Martial Lord dan dia telah menerima lencana berkabut. Kamu mengatakannya sendiri, apakah dia layak atau tidak? Adapun Di Guang, dia adalah peringkat 2 Martial Lord. Menilai dari kultivasinya, meskipun ia belum menerima lambang berkabut, ia dapat dengan mudah maju dari pemutaran film. Kepala kuil Wuya berkata dengan sangat percaya diri. Senior Zhu Tianming memang kuat, terutama tentang pencapaiannya dalam teknik formasi roh. Itu benar-benar membuat orang lain memandangnya dengan cara berbeda. Sebelumnya, kami berada di istana menyenangkan dengan 4 senior, Chun Wu, Xia Yu, Dong Sui, dan Qiu Zhu, mencoba memecahkan salah satu harta berharga Piao Miao senior yang tak ternilai. Tidak hanya senior Zhu Tianming membantu para senior lainnya mendapatkan manfaat darinya, dia bahkan menyebabkan kekuatan spirit senior Qiu Zhu menjadi rusak. Dan itu hampir merupakan gangguan permanen. Aku, Wu Qing, mengungkapkan kekaguman terhadap kemampuan seperti itu, dan merasa diri aku lebih rendah. Chu Feng dengan dingin menyeringai pada Zhu Tianming. Di permukaan, dia tampaknya memuji, tetapi dalam kenyataannya, dia mengejeknya. Ya, Sir Zhu benar-benar mengesankan, seperti yang diharapkan dari murid paling senior Wuya. Dalam hal teknik formasi roh, ia telah menerima warisan sensasional Wuya senior. Jika bukan karena junior Wu Qing, yang, dengan menggunakan teknik pembentukan roh yang kuat untuk memecahkan harta tuanku lagi, membantu senior Qiu Zhu memulihkan kekuatan rohnya. Maka terima kasih kepada Sir Zhu, aku takut kekuatan rohnya akan telah rusak selamanya, menyebabkan kemajuannya dalam teknik formasi roh dihentikan di masa depan. Mendengar kata-katanya, Chun Wu buru-buru melontarkan senyum yang tidak tulus dan menambahkan minyak dan cuka, membumbui cerita. Dan pada saat yang sama mempermalukan para tindakan yang dilakukan Zhu Tianming di istana menyenangkan. Kamu, mendengar kata-kata itu, kulit kuil kepala Wuya segera menghijau. Dia tidak pernah berharap bahwa Chu Feng akan berbicara tentang hal itu. Lagi pula, teknik formasi rohnya terkenal di wilayah Laut Timur. Dia menjadi spiritualis dunia jubah emas di puncak ranah Dewa Perang, itu sendiri berbicara tentang betapa dahsyatnya teknik pembentukan rohnya. Namun, hari ini, hal-hal yang dilakukan Zhu Tianming di istana menyenangkan jelas mempermalukan tuannya dan dirinya sendiri. Apa, sebenarnya ada yang seperti ini? Murid tempel-tempel Wuya tidak memiliki teknik formasi roh yang sangat kuat, dan disebut sebagai jenius dalam formasi roh? Bagaimana dia membuat kesalahan besar, dan hampir menghancurkan masa depan Lady Qiu Zhu? Petik 2. Ya, itu tidak bisa dipercaya. Aku ingin tahu apakah itu benar atau salah. Jika itu benar, maka bukankah ini berarti anak lelaki bernama Wu Qing ini sangat kuat? Setidaknya, dalam hal teknik formasi roh, dia sudah melampaui murid tempel Het Wuya. Memang, kata-kata Chu Feng dan Chun Wu membuat kerumunan sangat terkejut. Mereka semua saling memandang. Mereka tidak akan pernah berpikir pencapaian Chu Feng dalam teknik formasi roh akan setinggi itu. Ini benar. Murid aku, Gao Xiong, ada di sana untuk melihat masalah hari ini. Dia bisa memverifikasi. Memang, karena kesalahan perhitungan, Zhu Tianming menyebabkan kekuatan roh Lady Qiu Zhu menjadi rusak. Jika Wu Qing tidak menggunakan teknik formasi roh khusus untuk menyelamatkannya,
itu benar-benar tak terbayangkan apa yang akan terjadi sebagai gantinya. Bagaimanapun, Lady Kyuzu adalah seorang jenius tingkat pertama di wilayah Laut Timur. Jika sesuatu terjadi padanya, itu merupakan kerugian bagi seluruh wilayah Laut Timur. Tepat pada saat itu, Tuan Gao Xiong, Nyonya Tua Wukgong, secara mengejutkan berdiri dan berbicara untuk Chu Feng. Bab 663 Harga. Bukankah itu berarti itu benar? Surga, itu sangat berbahaya. Jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi pada Nona Kyuzu, Nona Piao Miao pasti akan marah. Petik 2. Ya, Kepala Kuil Wuya, kamu harus benar-benar berterima kasih kepada Wu Qing ini. Jika dia tidak meniadakan bahaya hari ini, aku khawatir muridmu yang sombong akan mendapat bencana. Setelah mendengar kata-kata Nyonya Wukgong, semua orang memandang Chu Feng secara berbeda. Beberapa bahkan mendesak kepala kuil Wuya sebagai gantinya menyatakan terima kasih kepada Chu Feng. Aku berpikir bahwa teknik formasi roh Temple Head Wuya sudah sangat luar biasa, tetapi melihat sekarang, tampaknya Master Wu Qing jelas lebih kuat. Kalau tidak, dia tidak akan begitu akrab dengan teknik formasi roh yang luar biasa. Bahkan ada beberapa orang yang mulai memuji Chu Feng dan menurunkan status Temple Head Wuya. Perubahan dramatis seperti itu membuat ekspresinya bahkan lebih tidak sedap dipandang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia, yang awalnya ingin mempersulit Chu Feng dan melampiaskan amarah kepada muridnya, akan benar-benar dimasukkan ke dalam situasi yang memalukan bersama dengan murid-muridnya karena kata-kata Chu Feng. Jadi, pada saat itu juga, dia benar-benar menggertakkan giginya dalam kemarahan sementara kemarahan menguasai pikirannya. Mengabaikan reaksi orang banyak, dia menunjuk Chu Feng, dengan dingin mendengus, dan berkata, jadi bagaimana jika kamu memiliki teknik formasi roh yang kuat? Pemutaran ini tentang kekuatan dalam kultivasi, bukan teknik pembentukan roh. Kamu pikir kamu dapat melewati pemutaran film karena teknik formasi roh kamu lebih unggul daripada pembudidaya lainnya? Petik 2. Ho, Kepala Kuil Wuya, kata-katamu sangat aneh. Aku tidak berpikir bahwa kamu, sebagai spiritualis dunia, akan sangat meremehkan spiritualis dunia. Chu Feng tersenyum ringan pada wajahnya saat ia menggelengkan kepalanya. Namun, cemoohan dalam kata-katanya terbukti tanpa ekspresi eksplisit. Ya, bagaimana dengan spiritualis dunia? Spiritualis dunia adalah naga dalam diri manusia, dan kekuatan roh mereka dianugerahkan oleh surga. Mereka yang keduanya adalah kultivator dan memiliki kekuatan roh akan, tanpa diragukan lagi, lebih unggul dari mereka yang tidak memiliki kekuatan roh. Petik 2. Betul, spiritualis dunia yang kuat tidak memiliki masalah memanggil roh dunia yang kuat, dan beberapa roh dunia spiritual dunia bahkan lebih kuat daripada diri mereka sendiri. Dalam legenda, spiritualis dunia yang perkasa mampu memanggil pasukan roh dunia, dan sendirian, bertarung melawan pasukan besar yang jumlahnya puluhan ribu. Bagaimana kekuatan pertempuran seperti itu bahkan bisa dibandingkan dengan pembudidaya biasa? Petik 2. Ada banyak spiritualis dunia di sana, jadi kata-kata Chu Feng bergema di banyak orang. Sekali lagi, mereka mendorong kuil kepala Wuya menuju situasi yang tidak dapat dipulihkan. Semua orang, jangan salah paham. Bukannya aku memandang rendah dunia spiritis. Bagaimana aku, sebagai spiritualis dunia, tidak tahu seberapa kuat spiritualis dunia? Namun, kekuatan spiritualis dunia terkait erat dengan kultivasi mereka sendiri. Aku tidak percaya bahwa Wu Qing ini, dengan pembudidayaannya dari pangkat 1 Martial Lord, dapat mengalahkan pembudidaya dengan budidaya di atasnya. Jika dia belum menerima lencana berkabut, aku berani menjamin itu pasti. Dia tidak akan bisa melewati pemutaran film dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki realem abadi menandai marsial. Kepala kuil Wuya juga merasakan tekanan ketika menghadapi kerumunan orang. Memarahi. Namun, dia masih menempel pada Chu Feng dan tidak membebaskannya. Tidak apa-apa, karena kepala kuil Wuya meragukanku, Wu Qing, aku benar-benar bisa memberimu metode pengujian. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan Misty Badge-nya sendiri,
lalu benar-benar melemparkan lencana di atas meja perjamuan di depan kerumunan. Aku, Wu Qing, akan berdebat dengan murid Tempel Head Wuya, Zhu Diguang. Jika aku kalah, aku bersedia untuk melepaskan lencana berkabut ini dan terlebih lagi, tidak ikut serta dalam pemutaran film besok. Aku akan meninggalkan Misty Peak hari ini dan tidak memasuki realem abadi menandai marsial. Namun, jika aku menang, aku berharap bahwa senior Zhu Diguang dapat melakukan keputusan yang sama seperti aku, tidak berpartisipasi dalam pemutaran film besok. Dan melepaskan kesempatan untuk memasuki alam abadi marsial marking immortal. Ini adalah harga yang akan kamu bayar untuk tuanmu mencurigai apakah aku, Wu Qing, memiliki kualifikasi untuk memasuki alam abadi menandai bela diri, kata Chu Feng kepada Zhu Diguang. Ketika kata-kata itu diucapkan, keributan langsung muncul. Ketika semua orang melihat Chu Feng, mata mereka tidak bisa membantu menjadi rumit. Mereka tidak akan pernah mengira Chu Feng akan memiliki keberanian seperti itu. Tetapi sesuatu yang tidak diragukan lagi adalah keberanian Chu Feng sendiri membuat mereka memandangnya dengan sangat berbeda. Terutama bagi Xia Yu, Dong Sui, dan Qiu Zhu. Setelah berbagai peristiwa yang terjadi sebelumnya, ketika mereka secara pribadi melihat Chu Feng, dengan kekuatannya sendiri, tidak hanya mengubah situasi berisiko menjadi situasi yang aman. Dan bahkan mempermalukan keberadaan seperti kepala kuil Wuya, membuatnya jadi dia akan ditanyai oleh kerumunan, mereka mulai lebih mengagumi Chu Feng. Meskipun budidaya Chu Feng saat ini jauh lebih lemah dari mereka masih melihat bagaimana Chu Feng bukan orang yang sederhana sama sekali. Paling tidak, bahkan mereka tidak memiliki hubungan seperti itu. Junior Wu Qing, jangan bertindak gegabah. Jika kamu tidak dapat memasuki realem immortal martial marking, siapa yang akan menyelamatkan Lady Yan Ruyu? Tetapi pada saat itu, ekspresi Jiang Wanxi sangat berubah. Di samping, dia diam-diam menarik lengan Chu Feng dan menyarankannya untuk tidak melakukan hal seperti itu melalui pesan mental. Namun, Chu Feng tidak memperhatikan Jiang Wanxi dan terus bertanya Zhu Diguang, apa? Kamu tidak berani? Petik 2. Diguang. Saat itu, kepala kuil Wuya sangat marah. Dia tidak punya pilihan selain melolong pada Zhu Diguang yang berdiri diam dan menatap adegan itu dengan sedikit tatapan kosong. Itu karena pada saat itu juga, Chu Feng tidak memprovokasi Zhu Diguang, tetapi kepala kuil Wuya. Jika Zhu Diguang menolak, dia tidak kehilangan wajahnya sendiri, tetapi tuannya. Hanya setelah mendengar lolongan tuannya, Zhu Diguang secara bertahap sadar. Sejujurnya, dia benar-benar agak takut. Bagaimanapun, dia telah mendengar bahwa Chu Feng memahami metode khusus yang memungkinkannya untuk memecahkan peta ketidakpastian, yang bahkan tidak dapat diselesaikan oleh kakak laki-lakinya. Jadi, dia secara tidak sadar merasa bahwa Chu Feng tidak sederhana. Setidaknya, dia berbeda dari pangkat biasa satu martial lord. Jika dia bisa memilih, dia pasti akan memilih untuk menolak. Namun, saat diancam oleh tuannya, dia tidak berani mundur. Jadi, mempersiapkan diri, dia berkata kepada Chu Feng, jika kamu ingin bertarung, maka mari bertarung. Bagaimana mungkin aku, Zhu Diguang, takut padamu? Petik 2. Wus. Segera setelah Zhu Diguang selesai berbicara, angin kencang muncul dari lokasi Chu Feng berada, dan melihat di mana dia berdiri setelah angin mereda, dia menghilang. Dia berdiri di langit yang penuh bintang, mengarahkan jarinya ke Zhu Diguang di bawah, dan berkata, tolong beri aku petunjuk. Meskipun Zhu Diguang tidak percaya ketika diprovokasi oleh Chu Feng seperti itu, dia masih memutuskan untuk memberikan semua yang ia bisa untuk bertarung dalam kemarahan. Setelah mendengus dingin, dia naik ke udara. Pada saat yang sama, tidak hanya dia memancarkan auranya dari Lord Martial peringkat 2, dia bahkan mengaktifkan keterampilan bela diri yang sangat kuat. Keterampilan bela diri yang dibentuk oleh kekuatan marsial menjadi bola api yang membanjiri udara. Api melonjak dan melesat ke langit malam, mirip dengan hujan meteor yang terbang mundur. Tidak hanya itu menyilaukan dan menyambar mata dan menerangi langit malam, bahkan memiliki kekuatan luar biasa dan mengandung kekuatan yang menakutkan.
Teknik yang sangat kuat. Dia benar-benar dapat menggunakan keterampilan bela diri seperti ini dalam situasi seperti itu. Sungguh, seperti yang diharapkan dari salah satu murid paling terhormat kepala kuil Wuya. Melihat keterampilan bela diri itu, orang-orang di generasi yang sama memuji tanpa henti. Bahkan para ahli senior mengangguk lemah. Tetapi dibandingkan dengan pengamat yang murni menonton untuk bersenang-senang, Chunwu, Xia Yu, Qiu Zhu, Dong Sui, dan Jiang Wanxi dengan ringan merajut alis mereka dan berkeringat dingin untuk Chu Feng. Mereka bisa mengatakan bahwa serangan Zhu di Guang bukanlah serangan sederhana, itu adalah keterampilan bela diri peringkat 8. Bab 664 Sky Breaking Sword Thrust. Boom boom boom. Keterampilan bela diri yang kuat memicu langit malam. Kekuatan tuan bela diri benar-benar sangat kuat. Jika dia mau, dengan keterampilan bela diri itu akan menjadi tindakan sederhana untuk mengubah pegunungan normal menjadi reruntuhan. Namun, meski begitu, Chu Feng tidak takut sedikit pun. Saat dia berdiri di udara, matanya seperti obor. Tangannya dengan cepat bergerak, kekuatan formasi roh berwarna ungu yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuhnya. Hanya dalam sekejap, itu menjadi formasi roh. Kamu ingin menggunakan formasi roh untuk memblokir Flaming Meteor Shower aku? Benar-benar naif. Petik 2. Jika Chu Feng menggunakan keterampilan bela diri untuk melakukan serangan balik, mungkin Zhu Diguang akan merasa sedikit gentar. Namun, melihat Chu Feng benar-benar memilih untuk menggunakan formasi roh untuk menentang keterampilan bela dirinya, dia malah merasa percaya diri. Kekuatan marsial di tubuhnya beredar, dan dia saat ini mulai menyalurkan kekuatan penuhnya ke keterampilan bela diri peringkat 8, Flaming Meteor Shower. Dia ingin menggunakan keterampilan bela diri sendirian untuk mengalahkan Chu Feng. Namun, ketika menghadapi keterampilan bela diri Zhu Diguang yang kuat, Chu Feng hanya tersenyum. Ketika langit yang penuh dengan meteor menyala-menyala dari bawah, tangannya tiba-tiba berubah dan kekuatan tak berbentuk dikirim ke formasi roh. Puf 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 puf. Pada saat itu, tidak ada ledakan besar yang diperkirakan, atau gelombang kejut dan bayangan menakutkan yang dibayangkan. Seolah-olah banyak bola api yang kuat jatuh ke air. Mereka sebenarnya semua diserap ke dalam formasi roh di depan Chu Feng. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ini, ekspresi Zhu Diguang sangat berubah. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa keterampilan bela diri dia paling terampil tidak hanya tidak dapat melukai Chu Feng, itu bahkan tidak membuat sedikit pun pencegahan. Situasi apa ini? Itu bukan formasi roh yang sederhana. Itu benar-benar secara paksa menghabiskan keterampilan bela diri peringkat 8. Pada kenyataannya, bukan hanya Zhu Diguang yang terkejut, mereka yang berasal dari generasi yang sama semuanya tercengang. Mereka terpana dengan teknik Chu Feng. Formasi ini, mungkinkah? Mustahil. Dia masih hanya spiritualis dunia jubah ungu, dan sekarang lawannya adalah pangkat 2 Martial Lord. Bagaimana mungkin dia berhasil mengeksekusi formasi ini? Namun, dibandingkan dengan generasi muda, mata banyak ahli senior bersinar ketika mereka memikirkan kemungkinan. Hanya, pikiran seperti itu hanya melesat melewati saat mereka merasa Chu Feng tidak bisa menyelesaikan formasi seperti itu dengan kultivasinya. Juga tidak dapat menggunakan formasi itu untuk mengalahkan Zhu Diguang yang merupakan seluruh wilayah di atasnya. Senior Zhu, kamu memberikan suasana yang layak, tetapi kamu sedikit kurang kekuatan. Biarkan aku membantu kamu sekali dan menebus kekurangan kamu dalam keterampilan bela diri ini. Petik 2. Chu Feng, yang ada di langit, mencibir, dan pada saat yang sama, formasi roh berwarna ungu juga mulai terus berputar-putar. Bahkan bergemuruh dan bergetar hebat. Dalam situasi itu, cahaya dari formasi menjadi lebih terang dan lebih cerah. Cahaya berwarna ungu mulai mengembang ke segala arah, membuatnya seolah-olah matahari berwarna ungu digantung di langit malam. Wow! Tiba-tiba, tangisan sengit berturut-turut terdengar terus-menerus. Api tanpa batas melonjak keluar dari formasi roh berwarna ungu, dan ketika api itu menyembur keluar, mereka menjadi burung api yang tak terhitung jumlahnya.
Langit penuh burung yang menyala turun dari atas. Tidak hanya mereka membuat suara yang menusuk telinga, mereka bahkan memiliki kekuatan yang mengerikan. Adegan itu, kekuatan itu sangat mirip dengan Flaming Meteor Shower Zoo di Guang yang digunakan sebelumnya. Namun, satu hal yang sangat berbeda adalah Flaming Meteor menjadi Flaming Bird. Tidak hanya mereka memiliki kecerdasan, bahkan dalam hal suasana yang mereka berikan, mereka juga sedikit lebih kuat. Surga, ini benar-benar formasi pembalikan. Bagaimana dia bisa memahami formasi ini pada usia seperti itu, dan bahkan menggunakannya dengan sangat terampil. Beberapa ahli di generasi yang lebih tua tidak dapat membantu berseru ketika mereka melihat pemandangan itu. Wajah tua mereka penuh kejutan. Tuan, formasi apa ini? Ini sangat kuat. Gao Xiong bertanya pada tuannya, Nyonya Wukgong, dengan rasa ingin tahu. Dia juga saat ini terpana oleh pemandangan di udara. Ini adalah formasi pembalikan. Itu dapat menyerap dan mengubah serangan lawan seseorang. Selain itu, dapat memperkuat serangan, dan mengembalikannya kepada mereka. Formasi ini memiliki persyaratan yang sangat tinggi dalam kekuatan roh dan kontrol dalam tanda formasi. Biasanya, itu hanya dapat digunakan pada lawan yang lebih lemah dari diri mereka sendiri, untuk memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Namun, tidak hanya Wuking ini menggunakannya dengan sangat mahir, dia bahkan menggunakannya pada Lord Martial seluruh wilayah di atas dirinya sendiri. Dia benar-benar bukan orang yang sederhana. Nyonya tua Wukgong berbicara pada titik itu, lalu melirik Gao Xiong sekilas dan berkata, Gao Xiong, kamu juga seorang spiritualis dunia jubah-jubah ungu. Dan kultivasimu bahkan 3 tingkat di atas itu dari Wuking. Namun, saat ini, dia sudah dengan cakap memahami formasi pembalikan, namun kamu bahkan belum pernah mendengarnya. Sebagai generasi yang sama, tidakkah kamu merasa malu? Petik 2. Aku dihakimi oleh tuannya dengan cara seperti itu, wajah Gao Xiong langsung menjadi sedikit merah. Tak lama setelah itu, dia melihat kembali ke langit. Rasa hormatnya terhadap Chu Feng menjadi lebih kuat, karena dia tahu bahwa teknik formasi roh Chu Feng memang sangat luar biasa dan lebih unggul dari miliknya. Bum 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 bum. Sementara Nyonya tua Wukgong dan Gao Xiong sedang berbicara, serangan balik Chu Feng telah tiba. Zhu Diguang saat ini menggunakan keterampilan bela diri peringkat 8 yang kuat untuk mempertahankan diri terhadapnya. Namun, dia tidak berharap serangan Chu Feng begitu kuat. Dia, sebagai peringkat 2 Martial Lord, bahkan saat menggunakan keterampilan bela diri peringkat 8 untuk memblokir, secara bertahap kehilangan. Karena dia tidak punya pilihan lain, dia mengepalkan giginya dan meraung keras. Radiance terlintas di telapak tangannya, saat pedang panjang perak muncul di tangannya. Itu adalah elite armament. Tapi itu bukan bagian yang penting. Bagian penting adalah bahwa saat ini, kekuatan yang berputar di tubuh Zhu Diguang cukup banyak menghabiskan semua kekuatan martialnya. Aura yang sangat kuat menyatu. Apakah mungkin Zhu Diguang ingin menggunakannya? Melihatnya meraih elite armament dan memadatkan kekuatan di tubuhnya, murid-murid Chunwu tiba-tiba menyusut. Kekhawatiran di wajahnya langsung menjadi beberapa kali lebih kuat. Senior Chunwu, apa yang dia rencanakan untuk digunakan? Jiang Wanxi bertanya dengan khawatir. Kepala kuil Wuya menciptakan keterampilan bela diri peringkat 9 yang disebut Trust Sword Breaking Sky. Namun, keterampilan bela diri peringkat 9 ini berbeda dari yang biasa. Prasyarat penggunaannya adalah seseorang harus menggunakan pedang elite armament. Setelah digunakan, kekuatan skill bela diri peringkat 9 meningkat sangat besar, sebanding dengan bahkan keterampilan bela diri mortal tabu. Kepala kuil Wuya telah menggunakan teknik ini untuk mengalahkan banyak pakar dari generasinya. Melihat aksi Zhu Diguang saat ini, dia jelas telah mengolah keterampilan bela diri ini dengan sukses. Dia bertujuan untuk memberikan ini segalanya, dan memutuskan hasil pertarungan melawan junior Wuking ini dengan keterampilan bela diri ini, Chunwu menjelaskan. Apa? Sebanding dengan keterampilan bela diri mortal tabu, ekspresi Jiang Wanxi sangat berubah juga setelah mendengar kata-kata itu.
Setelah bersama Qi Usui Fuyan untuk waktu yang lama, dia tidak hanya mendengar 4 jenis keterampilan bela diri tabu, Mortal, Earthen, Heaven, dan Divine. Dia juga secara pribadi menyaksikan keterampilan bela diri mortal tabu yang digunakan Qi Usui Fuyan. Tingkat kekuatan yang tak tertandingi dan tak tertandingi itu masih hidup dalam ingatannya saat ini. Jadi, selama dia membayangkan Zhu Diguang benar-benar menggunakan teknik yang sebanding dengan keterampilan bela diri mortal tabu, dia merasa Chu Feng berada dalam bahaya langsung. Sky Breaking Sword Thrust. Dan tepat pada saat itu, Zhu Diguang tiba-tiba meraung. Dia menunjuk ke langit dengan elit armamen di tangannya, lalu pilar cahaya yang menyilaukan naik dari tanah ke udara, dan menembak langsung ke arah Chu Feng. Bab 665 I1 Your Life. Saat cahaya melonjak ke langit, itu menjadi pedang perak besar yang menyilaukan. Ukuran pedang itu mirip dengan puncak gunung yang ditarik keluar dari tanah. Tidak hanya memiliki atmosfer yang luar biasa, kekuatannya juga sangat mengerikan. Area yang dilaluinya, udara hancur. Celah muncul di langit, menjadi puluhan ribu lubang fragmen. Seolah tidak ada yang bisa menghentikan serangannya. Ketika itu muncul, tidak ada satu orang pun di tempat kejadian yang tidak terkejut karena Sky Breaking Sword Thrust memang melampaui keterampilan bela diri peringkat 9 biasa. Dan benar-benar sebanding dengan keterampilan bela diri mortal tabu. Pedang yang bagus, namun, ketika menghadapi serangan seperti itu, bukan hanya Chu Feng yang tidak takut, dia malah gembira. Wos. Telapak tangan Chu Feng dilapis, dan dengan kilatan di matanya, formasi roh berwarna ungu, sekali lagi, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Terselubung oleh cahaya berwarna ungu itu, Thrust Sword Breaking Sky benar-benar mengambil tindakan yang sama seperti Flaming Meteor Shower sebelumnya. Itu sepenuhnya diserap ke dalam formasi pembalikan Chu Feng. Bagaimana ini mungkin? Bahkan serangan seperti itu diblokir? Pada saat itu, belum lagi Zhu Diguang, bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua terkejut tanpa henti. Meskipun Zhu Diguang belum benar-benar menunjukkan kekuatan Thrust Sword Breaking Sky, serangan itu saja bisa menghapus, tanpa masalah, peringkat 2 Martial Lords dari generasi yang sama. Tidak ada tekanan padanya sama sekali. Namun, serangan seperti itu diblokir oleh Chu Feng, peringkat 1 Martial Lord. Secara alami, itu membuat orang tak habis-habisnya terkejut karena itu tidak hanya berarti teknik formasi roh Chu Feng kuat. Terlepas dari seberapa kuat teknik formasi roh seseorang, itu masih teknik formasi roh. Tanpa penanaman kuat sebagai dukungan, semuanya akan sia-sia. Chu Feng bisa melakukan hal seperti itu berarti satu hal, kecakapan pertempurannya sangat mengerikan, dan telah melampaui peringkat 2 Martial Lord. Kepala kuil Wuya, kamu mengatakan dengan teknik formasi roh seseorang tidak bisa mengalahkan mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Hari ini, aku akan membiarkan kamu melihat apakah teknik formasi roh aku dapat mengalahkan murid kamu, pangkat 2 Martial Lord. Petik 2. Di udara, senyum dikenakan di wajah Chu Feng, tetapi tatapannya sudah berubah dingin. Telapak tangannya tiba-tiba jatuh ke bawah. Kemudian formasi pembalikan dengan eksplosif menembakkan sehelai cahaya. Itu adalah Sky Breaking Sword Thrust, dan pancarannya dibandingkan dengan sebelumnya bahkan lebih menyilaukan, dan suasananya bahkan lebih perkasa. Itu jauh lebih kuat daripada yang digunakan Zhu Diguang sebelumnya. Mustahil. Bagaimana bisa dia juga menggunakan thrust pedang pencabut langit? Petik 2. Ketika dia melihat pedang besar turun dari langit, Zhu Diguang langsung terpesona oleh teror. Karena dia masih tidak tahu apa yang digunakan Chu Feng adalah formasi pembalikan, di matanya, Chu Feng juga tahu bagaimana menggunakan Thrust Sword Breaking Sky. Dan itu bahkan lebih kuat daripada miliknya. Namun, itu bukan bagian yang penting. Setelah menggunakan Thrust Sword Breaking Sky, kekuatan Zhu Diguang benar-benar habis. Saat ini, wajahnya pucat dan dia berkeringat. Bagaimana dia, yang sudah sangat lemah, dapat menemukan kekuatan untuk bertahan melawan serangan yang bahkan lebih kuat daripada serangan yang dia lakukan dengan kekuatan penuhnya. Jika situasi ini berlanjut, hidupnya akan dalam bahaya.
Serangan Chu Feng sama sekali tidak ada masalah membunuhnya. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, seseorang tiba-tiba muncul di depan Zhu Diguang. Itu adalah kakak laki-lakinya, Zhu Tianming. Dia mengepalkan salah satu tangannya, dan melemparkannya keluar. Kekuatan marsial tanpa batas melonjak ke langit, dan dengan pukulan itu, dia menghancurkan tras pedang pencetak langit turun dengan cepat dari langit. Sangat kuat. Kekuatan bertarung saudara Zhu memang sangat kuat. Melihat itu, Gao Xiong yang sudah mengenal Zhu Tianming pada kencan sebelumnya tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Namun, dibandingkan dengan Gao Xiong, semua orang di tempat kejadian menggelengkan kepala dan menghela nafas karena mereka semua tahu kapan Zhu Tianming keluar. Itu berarti Zhu Diguang telah kalah. Peringkat 2 Martial Lord kalah dari peringkat 1 Martial Lord. Harus dikatakan itu hal yang cukup memalukan. Terutama ketika tuan mereka tanpa malu-malu mengejek Chu Feng sebelum pertempuran. Pada saat itu juga, tanpa terlihat, kepala kuil Wuya dan kedua muridnya telah ditampar di wajahnya, dan itu bahkan merupakan tamparan yang sangat gemilang. Kepala kuil Wuya, sepertinya aku menang. Chu Feng tampaknya mengharapkan bantuan Zhu Tianming. Jadi dia, saat ini, tidak memperhatikan Zhu Diguang dan hanya berbicara langsung dengan kepala kuil Wuya. Bagi Chu Feng, hanya ada satu gol yang ia miliki dengan memilih untuk bertarung melawan Zhu Diguang. Terlepas dari apakah itu untuk mengambil kesempatan Zhu Diguang untuk memasuki realm Immortal Martial Marking, atau mengalahkannya dengan menggunakan teknik formasi roh. Salah satu alasannya adalah untuk menamparkan wajah Temple Head Wuya. Begitulah harga membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng di depan umum. Dan setelah Chu Feng berbicara, tatapan semua orang dilemparkan ke kuil kepala Wuya. Beberapa menyatakan simpati, tetapi lebih banyak lagi orang yang mengejek senyum di wajah mereka. Mereka mengejeknya karena kata-kata sombong yang dia katakan sebelumnya, menikmati penampilannya yang memalukan. Adapun Temple Head Wuya sendiri, wajahnya pucat. Bahkan bibirnya bergetar, dan jika dia bisa, saat ini, dia akan menemukan lubang di tanah dan membenamkan dirinya ke dalamnya. Namun, dia tidak bisa, juga tidak tahu bagaimana membalas Chu Feng. Jadi, dia hanya bisa menanggung semua yang terjadi di depan matanya. Wu Qing, jangan pernah berpikir untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Adikku baik-baik saja di sini. Bagaimana dia dikalahkan oleh kamu? Zhu Tianming tiba-tiba berteriak pada Chu Feng saat dia menunjuk padanya. Lelucon yang sangat. Apakah kamu tidak tahu apakah saudaramu telah dikalahkan atau tidak? Jika anjing penghalang seperti kamu tidak ikut campur, apakah kamu pikir dia masih bisa berdiri di belakang kamu dengan aman? Petik 2. Chu Feng mencibir, nadanya kurang sopan. Karena pilar permusuhan telah ditetapkan dan mereka juga sangat tak tahu malu, Chu Feng tidak perlu sopan kepada orang seperti dia sama sekali. Sialan, siapa yang kamu katakan adalah seekor anjing? Dihina di depan orang banyak, Zhu Tianming menjadi lebih marah. Dia mengatakan kamu, pemenang adalah raja dan si pencuri adalah si pencuri. Apa yang bisa diperdebatkan tentang ini? Apakah kamu berpikir bahwa orang-orang di sini semuanya buta? Kali ini, sebelum membiarkan Chu Feng membantah, Chunwu menunjuk ke Zhu Tianming di udara dan mulai mengutuknya juga. Dia benar-benar tidak bisa terbiasa melihat Zhu Tianming yang tidak tahu malu. Betul, aku tidak berharap murid paling mulia kepala kuil Wuya yang brilian menjadi orang yang tak tahu malu. Pada saat yang sama, bahkan beberapa generasi yang lebih tua menusuknya dengan sarkasme. Tentu saja, Zhu Tianming tidak berani melakukan apapun untuk penghinaan Chunwu dan yang lainnya, jadi dia hanya bisa, sekali lagi, menunjuk Chu Feng di udara dan berteriak. Bahkan jika kakakku kalah darimu, jadi apa? Apakah kamu berani melawan aku? Petik 2. Oh, adik laki-laki tidak bisa melakukannya, jadi yang lebih tua keluar? Sebuah peringkat 3 Martial Lord menantang peringkat 1 Martial Lord? Kamu benar-benar tidak merasa malu. Chu Feng tertawa, kata-katanya penuh cemoohan. Pada saat yang sama, banyak orang di tempat kejadian menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Beberapa bahkan berbicara dan mengkritik.
Mereka mengkritik tindakan Zhu Tianming yang tidak peduli dengan wajah. Namun, saat ini, Zhu Tianming yang pikirannya tertutup oleh amarah tidak mengindahkan hal-hal itu. Karena ia tidak bisa mentolerir seseorang yang mengambil kesempatan adik laki-lakinya untuk memasuki alam abadi martial marking immortal. Jadi, mengabaikan kata-kata orang banyak, dia terus berkata kepada Chu Feng, "Jika kamu tidak berani, maka katakan saja." "Ho, tidak berani, kamu benar-benar berpikir aku akan takut padamu?" Chu Feng dengan ringan tersenyum. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya, kemudian dia berkata, "Namun, jika aku hanya setuju dengan beberapa provokasi yang tidak masuk akal dari kamu, tidak akankah orang-orang di dunia ini berpikir bahwa aku, Wu Qing, adalah orang yang menyenangkan untuk digertak? Jika kamu ingin melawan aku, itu tidak masalah. Tetapi kamu harus membayar semacam harga." Petik 2. Jika aku kalah, aku akan menyerah kesempatan untuk memasuki realem abadi menandai marsial. Sekarang, apakah kamu berani? Saat Zhu Tianming berbicara, dia mengeluarkan Misty Badge-nya sendiri. "Tidak, itulah harga yang harus dibayar kakak kamu. Saat ini, kamu menantangku dengan kemauanmu sendiri. Kamu pikir kamu bisa melakukannya hanya dengan badge Misty? Itu tidak akan berhasil." Chu Feng menggelengkan kepalanya. "Lalu apa yang kamu inginkan?" Zhu Tianming bertanya dengan keras. Dia tidak sabar ingin melawan Chu Feng. 1. Untuk membalaskan dendam saudaranya. 2. Untuk mengambil kembali wajah tuannya. Dan saat menghadapi pertanyaan Zhu Tianming, Chu Feng sudah mengenakan senyum di wajahnya, dan berkata, "Jika kamu kalah, maka aku menginginkan hidupmu."